Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi shrah li sadri fayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimna ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang soleh-soleha, ibu bapak guru yang saya hormati serta seluruh mitra keluarga Said, semoga rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah curah kepada kita. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini berbuah pahala yang besar hingga nanti kita menemui hari kemenangan kita, insya Allah tidak lama lagi, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Baik, untuk mengisi waktu-waktu Ramadan kita sehingga lebih bermanfaat, hari ini kita akan coba berbicara ringan, berbincang-bincang ringan terkait dengan kenapa sih kita harus beriman. Mungkin kalau kita sebutkan tentang bagaimana cara kita menjawab simpul besar pertanyaan hidup kita atau untuk menjawab Uqdatul Kubro. Sekalian mungkin kita bisa mencoba membuka Quran surat Al-Ghasyiyah, Quran surat 88 ayat 17 sampai 20. Di situ kita akan merenungi makna yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut. Coba saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim al-ayah. Bagaimana artinya? Di situ Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili, apakah kalian tidak memperhatikan kepada ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaan yang Allah berikan kepada kita agar kita berpikir. Apakah kita bisa manusia menciptakan unta atau ada sesuatu yang lain yang bisa menciptakan unta tadi? Lalu Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa ilas sama, dan kepada langit, kaifa rufi'at, rofa, bagaimana Allah tinggikan. Langit itu tegak tanpa tiang. Sehingga kemudian dengan adanya langit itu, kalau kita perhatikan di situ nanti di luar dari langit tersebut itu ada yang disebut dengan lapisan ozon dan segala macam, yang semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Langit itu adalah jarak terjauh dari pandangan manusia. Seperti itu. Bagaimana dia bisa ditinggikan? Bagaimana langit bisa tegak, sedangkan atap rumah saja yang besarnya cuma sekian itu membutuhkan pondasi. Sementara langit itu tegak tanpa membutuhkan pancang-pancang. Lalu Allah katakan, wa ilas sama, dan kepada langit, kaifa rufi'at. Coba kamu berpikir, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Lalu berikutnya, wa ilal jibal, dan kepada gunung, kaifa nusibat. Bagaimana kemudian dia ditegakkan. Jadi kalau disebutkan gunung itu sebetulnya pancang-pancang bumi. Yang kemudian dengan adanya gunung itu, bumi itu settle, ya. Bumi itu menjadi tetap tegak berdiri dengan kekuatannya seperti itu. Lalu kemudian disebutkan oleh Allah yang berikutnya, wa ilal ardi, dan tentang bumi, tentang tanah, tentang bumi, kaifa sutihat, bagaimana dia dihamparkan. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa bumi kita itu 2/3-nya adalah air. Sehingga dataran-dataran tadi bagaimana dia bisa terdampar, terhampar dengan rapi, tanpa tenggelam ke dalam air. Ya pastilah di situ karena ada gunung-gunung yang menjadi pancang, karena ada batu-batuan yang menahan permukaan tanah tadi sehingga tidak tenggelam di air. Apapun ini kan menjadi sebuah pemikiran kepada kita atau menjadi sebuah renungan bagi kita. Apakah semua yang terjadi ketika unta itu diciptakan, sampai disebutkan bahwa unta itu ibaratnya bahtera padang pasir. Hanya unta yang bisa lewat di tengah-tengah padang pasir tanpa kakinya harus terbenam dan kesleo seperti itu. Disebutnya itu bahtera padang pasir, ya, dan bisa bertahan dengan kondisi padang pasir yang panas. Apakah kita tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang-tiang? Bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah sebagai pancang-pancang bumi? Dan bagaimana bumi yang dihamparkan dengan sekian banyak tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di atasnya tanpa ada keburukan
pada bumi ayat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 itu kita mulai diajak oleh Allah untuk mulai berpikir tentang keberadaan Allah atau keberadaan diri kita di muka bumi ini. Mungkin pertanyaan yang sering diajukan oleh adik-adik dulu waktu masih kecil ya, anak-anak yang sekarang menjadi mitra belajar Said. Dari kecil saya pikir anak-anak kita itu sudah sangat biasa bertanya, "Ibu, siapa Tuhan kita? Ibu, dari mana saya berasal? Ibu, kenapa ada ibu? Kenapa ada nenek? Kenapa ada kakek? Dan ibu, untuk apa kita ada di muka bumi ini?" Seperti itu. Atau kemudian apa? Nanti kalau kita sudah meninggal, kita akan kemana? Seperti itu. Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang sangat wajar atau sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dan dia akan semakin menjadi sempurna seiring dengan perkembangan akalnya, seperti itu. Jika anak-anak itu atau kita mungkin sudah mulai beranjak lebih dewasa, akal pikiran kita sudah mulai sempurna, kita tidak hanya sekedar bertanya, "Ibu, saya dari mana? Ibu, nanti kalau kita meninggal kita mau kemana?" Tetapi kita sudah mulai berpikir tentang jawaban-jawaban yang disebut dengan Uqdatul Kubro tadi, atau simpul besar tadi, yang terdiri dari 3 pertanyaan, dari manakah manusia dan kehidupan ini, untuk apa manusia dan kehidupan ini ada, lalu akan kemana manusia dan kehidupan setelah ini ketika semua berakhir. Kita akan mulai berpikir dan akan mencari jawaban, di mana nanti jawaban kita itu akan menjadi landasan bagi kehidupan kita pada masa-masa selanjutnya. Selama masalah ini belum terjawab dengan tuntas, maka apa? Kita itu seakan-akan tersesat, tanpa tujuan hidup yang jelas. Atau kemudian kita tidak akan mungkin berjalan di dalam kehidupan dunia ini dengan perasaan tenang. Karena apa? Karena sifatnya pertanyaan kita tadi itu adalah satu simpul besar yang harus segera ditemukan jawabannya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemukan jawaban dari 3 pertanyaan besar tadi, atau yang disebut dengan Uqdatul Kubro tadi, yaitu yang pertama, dari manakah manusia dan kehidupan ini? Yang kedua, untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Yang ketiga, akan kemana manusia dan kehidupan setelah ini? Jika kemudian kita bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi, maka insya Allah kita akan memiliki landasan kehidupan, sekaligus tuntutan dan tujuan kehidupan yang jelas. Seperti itu. Lalu kemudian apa yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sahih dan benar, ya, dengan akidah yang benar. Ya, mari kita perhatikan. Ternyata manusia di muka bumi ini memiliki cara menjawab pertanyaan tadi yang berbeda-beda. Itu sangat tergantung dengan latar belakang yang dia miliki atau pemahaman yang dia miliki sebelumnya. Ada orang yang berkata atau menjawab pertanyaan dari manakah manusia dan kehidupan ini berasal. Ada yang mengatakan kalau manusia dan kehidupan ini berasal dengan sendirinya. Simsalabim, ada manusia dan kehidupan. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian dia akan menjawab pertanyaan berikutnya. Lalu untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Maka dia bilang apa? Manusia dan kehidupan ini ada, terjadi, itu adalah untuk memenuhi semua yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya begini, bahwa kehidupan ini ada, untuk apa manusia hidup di muka bumi ini, adalah untuk memenuhi semua kebutuhan fisik, atau semua kebutuhan perut, atau semua kebutuhan jasmani yang dia miliki. Jadi, untuk apa? Ya untuk membahagiakan diri saya, untuk mungkin kalau disebutnya itu untuk memuaskan hawa nafsu dunia saya, seperti itu ya. Itulah tujuan saya hidup di dunia. Maka bagi orang-orang seperti ini standar halal haram itu nggak jadi perhitungan. Yang pasti dunia ini ada, terjadi dengan begitu saja. Lalu apa? Saya hidup di muka bumi ini untuk memuaskan semua yang saya butuhkan, untuk mencukupkan semua yang saya butuhkan. Lalu nanti setelah itu kita akan kembali kemana? Ya akan kembali menjadi tanah. Ya, ada yang seperti itu. Orang-orang yang kemudian menganggap bahwa kehidupan akhirat itu nggak ada. Bahwa kehidupan akhirat itu hanya omong kosong dan Tuhan itu tidak ada. Ada nggak? Sekarang sudah banyak loh ya. Jadi kalau saya perhatikan anak-anak sekarang itu ada yang disebut dengan agnostik. Mereka orang-orang yang percaya Tuhan, tapi yang nggak mau beragama. Sehingga bagaimana dia bisa mengekspresikan cintanya kepada Tuhannya ketika dia tidak memiliki agama, nah begitu ya. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang terkait dengan pertanyaan tadi yang ini bisa kita terima.
Seperti itu. Apa misalnya? Ketika ditanyakan, dari manakah manusia dan kehidupan ini berasal? Maka dia akan berpikir dan merenung. Manusia dari mana? Apakah benar manusia terjadi begitu saja? Apakah benar alam semesta ini simsalabim lalu dengan lecutan teori asam amino yang kena lecutan petir, maka muncullah manusia, makhluk bersal satu, terus berlanjut sampai makhluk bersal banyak dan jadilah manusia. Alam semesta juga dengan putaran gas panas yang terlempar, kemudian jadilah bumi. Simsalabim kemudian ada segala sesuatu di dalamnya. Dia akan berpikir apakah seperti itu? Atau sesungguhnya semua ini terjadi karena ada yang menciptakan. Atau al-kholik seperti itu. Adanya kholik yang menciptakan semuanya. Dia mulai berpikir yang sangat sederhana. Ketika ada sebuah meja di depan dia akan berpikir ini meja pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin kayu lalu simsalabim berubah menjadi meja. Pasti ada proses dan pasti ada yang bisa membuatnya. Lalu kemudian dia melihat ibunya masak bala-bala. Bala-bala sudah terhidang di meja. Tidak mungkin bala-bala dari tepung sama toge sama kol bercampur plak jadi bala-bala. Pasti ada proses di mana terjadi pengolahan dan kemudian ada yang membuatnya. Itulah ibu kita. Lalu bagaimana dengan kesempurnaan alam semesta? Ketika manusia dengan keteraturan sistem tubuh manusia, mungkin kalau adik-adik atau anak-anak yang belajar IPA sama ibu dan bapak guru itu sudah melihat ya sistem tubuh. Mungkin nanti di SMP akan belajar juga ya seperti itu. Sangat rapi. Kenapa mata ada di depan, kenapa hidung ada di depan, dan kenapa lubang hidung ada di bawah. Coba kalau lubang hidungnya menghadap ke atas. Bagaimana ketika air hujan itu turun? Badan kita penuh sama air hujan seperti itu yang masuk lewat hidung. Lalu kemudian apa? Pasti ada sesuatu yang menciptakan semua kesempurnaan ini. Pasti ada yang menciptakan semua keteraturan ini. Maka di situ kita mulai berpikir siapakah dia? Dialah Allah Al-Khaliq. Mana dengan jawaban pertanyaan kedua? Untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Kalau orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, maka pasti jawaban mereka itu adalah hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. Untuk hidup di dunia ini untuk memenuhi semua yang aku butuhkan tentang kehidupan duniaku. Seperti itu. Tetapi ketika seseorang itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa dirinya itu berasal dari Sang Pencipta, Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, maka kemudian dia akan menjadi bijaksana ketika harus menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Maka ketika seorang muslim itu beriman kepada Allah, dia akan teringat ayat-ayat ketika Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikatnya, untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Kita, Allah ciptakan di muka bumi ini, tugas kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah mengabdi. Kita sebagai hamba itu mengabdi kepada Allah. Mengabdi tentang apa? Mengabdi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang untuk kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Ketika Allah sudah menciptakan kita di muka bumi ini, maka Allah membekali kita dengan buku petunjuk, dengan tata petunjuk. Jadi kalau disebutkan itu dengan pedoman. Ya, yang akan mengiringi kehidupan kita di muka bumi ini. Yang kalau kita berpegang kepada pedoman tadi, insya Allah hidup kita tidak akan tersesat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk apa kita hidup di muka bumi ini? Adalah untuk menjalankan semua yang ada di Al-Quran dan Sunnah secara total. Tidak kita pilih-pilih. Maka itulah tuntutannya. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Dan ketika Allah sudah memberikan perangkatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar itu bisa menjadi bukti bahwa kita beribadah kepada Allah, maka apa harus bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi jangan dibiarkan kita memiliki Al-Quran di rumah ya adik-adik ya, anak-anak yang soleh-soleha semua, para mitra belajar Said dan mitra keluarga. Ada Al-Quran di rumah, tapi Al-Quran tadi sudah dipenuhi debu, tidak pernah dibuka. Ada Al-Quran di rumah, tapi tersimpan rapi di lemari-lemari, tidak pernah terbuka. Apalagi dibaca.
Sementara sebagai seorang muslim, kita ada tugas untuk menjaga Al-Quran. Yaitu apa? Ada 4, muhafidzoh lil Quran itu. Yang pertama, Al-Qurannya kita baca. Yang kedua, Al-Qurannya kita pahami artinya. Yang ketiga, Al-Quran itu kita amalkan. Yang keempat, Al-Quran itu kita sampaikan kepada orang lain. Itu tandanya kita menjaga Al-Quran. Nah, untuk bisa hidup dan menjawab kehidupan ini seperti apa, ya kita harus berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk itulah kita hidup di muka bumi ini. Lalu bagaimana pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga, akan kemanakah manusia dan kehidupan setelah semuanya berakhir, setelah kiamat datang? Maka jawabannya hanya satu. Manusia akan kembali kepada Allah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Jawaban yang ketiga itu, akan kemana kita setelah semuanya berakhir? Maka kita akan kembali kepada Al-Khaliq, Al-Mudabbir, kepada pencipta kita. Para mitra belajar Said dan mitra keluarga Said yang dirahmati Allah, serta Bapak dan Ibu Guru, mungkin nanti kita bisa lihat di Quran Surat Al-Zalzalah ya, Quran Surat 99 itu ayat 1-5. Ketika Allah bercerita tentang hari kiamat. Ketika Allah katakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi itu diguncangkan dengan zilzalaha, dengan guncangan yang dahsyat. Dan kemudian bumi itu telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Dan manusia menjadi bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Maka pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-mu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Artinya Allah sudah memerintahkan kepada bumi untuk segera hancur dan kiamat itu terjadi. Nah, jadi bagi seorang yang beriman, dia akan berpikir bahwa suatu saat itu akan ada kiamat. Hari kiamat. Dan setelah hari kiamat itu akan ada hari penghisapan. Di mana seluruh amalan baik dan amalan buruk kita akan Allah minta pertanggungjawabannya di pada masyar nanti. Di hari penghisapan tadi. Sehingga apa? Manusia itu ketika tadi dia menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa dia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata agar nanti ketika hari penghisapan Allah memberikan kebaikan atau kemudian memberikan balasan berupa pahala. Sehingga kita berhak untuk menikmati jannahnya Allah, berhak untuk menikmati surganya Allah. Jadi kalau kata kita nanti kita semua perhatikan juga di Quran Surat Al-Qaf ayat 34 ya. Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalamnya dengan aman. Dzalika yaumul khulud, dan itulah hari kekekalan. Jadi kalau disebutkan ya itulah cita-cita kita. Cita-cita kita ketika kita hidup di muka bumi ini, kita beribadah kepada Allah, adik-adik semua, anak-anakku yang soleh dan soleha semua. Ketika kita beribadah kepada Allah di muka bumi ini kan cita-cita kita berharap nanti kita masuk surga, kita bertemu lagi dengan bapak sama ibu kita, sama adik dan kakak kita, sama kakek dan nenek yang sudah meninggal, sama seluruh karib kerabat kita, Allah persatukan di surganya Allah. Kita mengikuti atau merasakan nikmatnya duduk-duduk di dalam surga. Dengan apa? Dengan sebelumnya kita sudah melakukan kebaikan di muka bumi ini. Nah, jadi di dalam Islam, hidup kita di muka bumi ini bukan tidak ada nilainya. Hidup kita di muka bumi ini adalah mencari bekal yang banyak untuk kita simpan. Kelak kita akan berada pada hari penghisapan, di yaumil hisab pada hari kiamat tadi, dan Allah akan hitung berapa banyak pahala kita dan berapa banyak dosa kita. Sehingga kemudian apa? Karena kita berharap kebaikan sampai akhir usia kita. Kita berharap bertemu sama kedua orang tua kita nanti. Mungkin di sini ada yang orang tuanya sudah tidak ada, tidak pernah bertemu sama kakek atau nenek, atau mungkin adiknya sudah meninggal lebih dahulu, atau kakak sudah meninggal sebelum sempat bertemu dengan kita. Semua kita berdoa, berharap dan berbuat baik selama hidup di muka bumi ini, agar nanti Allah ridhoi kita untuk bertemu sama mereka pada surganya. Oleh karena itu, mitra belajar yang Allah sayangi serta Ibu cintai, kesempatan Ramadan ini adalah, atau bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk betul-betul mencurahkan seluruh bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan dan kita sia-siakan, karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini pahala sunnah Allah jadikan wajib, menjadi pahala seperti pahala wajib. Sementara ibadah-ibadah wajib Allah lipat gandakan pahalanya menjadi sangat banyak. Sehingga kesempatan bagi kita, karena apa? Karena selama ini mungkin kita sudah berbuat dosa, berbuat maksiat yang Allah tidak suka.
Oleh karena itu, jawabannya sahih dari Uqdatul Kubro tadi adalah dari mana manusia berasal? Manusia berasal dari Al-Khaliq Al-Mudabbir Allah Subhanahu wa taala. Mau apa manusia hidup di muka bumi ini? Manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk kembali nanti ke keharibaan Allah, kepada ke pangkuan Allah, di samping Allah dengan bekal pahala yang banyak. Demikian tausiah singkat kali ini. Semoga bisa diterima oleh pemirsa saya channel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Semoga kita bisa beroleh semua kebaikan pahala di selama bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kelak setelah selesai Ramadan, apa-apa kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu akan kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari Allah, jangan pernah kita ragu untuk menerimanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.